Tuhan, tolonglah aku. Saudara-saudariku, setiap saat Allah hadir dalam hidup kita. Kehadirannya kadang kita rasakan begitu kuat, tetapi kadang juga kita tidak merasakannya. Umumnya dalam pengalaman-pengalaman dan peristiwa hidup yang besar, kita mudah untuk merasakan dan bersyukur kepada Tuhan. Tetapi dalam peristiwa-peristiwa yang sederhana, yang kecil, yang sering kita alami dalam keseharian kita, kita lupa, bahkan kita mengabaikan tentang kehadiran Tuhan itu. Maka Elia coba mengingatkan kita, Allah hadir dalam peristiwa dan dalam hal-hal yang kecil dan sederhana. Dalam angin sepoi-sepoi basah, kesejukan, kesegaran, dan keheningannya senantiasa membawa kegembiraan dalam hidup. Allah yang hadir senantiasa mengubah hidup kita, membuat kita semakin gembira, semakin mengalami damai dan sukacita dalam keseharian kita. Ada banyak peristiwa kehidupan yang kita alami. Di saat hal yang luar biasa yang terjadi, umumnya selalu kita ingat untuk mengucap syukur kepada Tuhan. Tetapi dikala hal-hal kecil, hal-hal biasa yang terjadi dalam kehidupan setiap hari, kadang kita lupa untuk bersyukur dan juga lupa untuk merasakan dan bahkan mengalami kehadiran Tuhan. Kita gagal dan kita tidak memberi perhatian untuk itu. Akan tetapi, dalam hal-hal kecil, Allah senantiasa menyatakan cinta dan kehadirannya. Kadang saudara dan saudari, dalam hal-hal kecil itu kita lupa untuk bersyukur. Coba perhatikan, berapa sering kita bersyukur untuk udara yang kita hirup cuma-cuma setiap hari, dan juga untuk air yang kita minum. Untuk setiap percakapan yang menyenangkan, menguatkan, dan meneguhkan dengan sesama. Berapa sering kita bersyukur karena mempunyai seorang suami yang senantiasa ada dalam setiap situasi hidupmu. Dan juga berapa sering kita bersyukur karena mempunyai seorang istri yang senantiasa menemanimu dalam seluruh peristiwa hidupmu dan ada di sisimu. Berapa sering kita bersyukur untuk ayah dan ibu yang selalu mencukupi kebutuhanmu, yang membimbing dan mengingatkanmu tentang segala sesuatu. Dan juga berapa sering kita bersyukur untuk anak-anakmu yang senantiasa menghibur dan menguatkanmu dengan canda dan tawa mereka, serta dengan keluguhan mereka. Berapa sering kita bersyukur untuk teman-teman yang selalu ada di sekitar kita dan siap untuk membantu kita dalam situasi apapun dalam hidup ini. Dan juga berapa sering kita bersyukur untuk kesehatan yang kita miliki, untuk penghasilan yang kita miliki entah seberapa pun itu, dan juga untuk rumah yang kita huni. Juga berapa sering kita bersyukur untuk rupa kita, paras kita, tubuh kita, karakter dan sikap kita, tutur kata kita, dan semua kemampuan yang kita miliki. Singkatnya, berapa sering kita bersyukur untuk segala sesuatu yang kita punyai, sekecil apapun itu. Saudara-saudariku, kadang untuk hal-hal kecil dan sederhana dalam hidup, kita abaikan untuk bersyukur, untuk menghargainya, dan juga untuk mengembangkannya. Karena itu Yesus pada hari ini dia coba meneguhkan para muridnya dengan berkata, tenanglah, jangan takut. Mujizat Yesus berjalan di atas air merupakan cerita yang ditempatkan sesudah mujizat Yesus memberi makan kepada banyak orang, 5.000 orang laki-laki, tidak terhitung anak-anak dan perempuan, dengan 5 roti dan 2 ikan.
Aksi Yesus sesudah peristiwa pemberian makan kepada orang banyak itu. Pertama, Yesus menyuruh para muridnya naik ke perahu, mendahului dia ke seberang, serta menyuruh orang banyak itu untuk pulang. Lalu yang kedua, Yesus naik ke bukit untuk berdoa seorang diri. Peristiwa itu terjadi dari siang sampai malam hari. Ketika hari sudah mulai malam, ia sendirian di situ. Perahu para murid sudah beberapa mil jauhnya di tengah danau. Berapa mil jauhnya dari pantai. Dan diombang-ambingkan oleh gelombang karena angin kencang. Kira-kira jam 3 pagi, Yesus datang kepada para muridnya dengan berjalan di atas air. Dan para murid terkejut. Dan ketika mereka melihat Yesus datang, mereka berkata, "Itu hantu." Karena mereka tidak mengenalnya. Dan mereka berteriak-teriak ketakutan. Bayangkan kalau Anda melihat hantu, pasti Anda juga berteriak. Aksi Yesus yang ketiga. Yesus segera menyapa para muridnya. Katanya, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Tetapi tidak serta-merta membuat para murid percaya. Diwakili oleh Petrus, dia ragu. Dia katakan, "Tuhan, jika benar Tuhan sendiri, suruhlah aku datang kepadamu dan berjalan di atas air." Aksi Yesus yang keempat. Yesus merestui permohonan Petrus. Datanglah. Keraguan membuat kita tidak sampai kepada Tuhan. Keraguan membuat kita kurang teguh dalam iman. Di saat kita ragu dan bimbang, hal besar dan baik tidak akan terjadi dalam hidup kita. Karena itu, di saat berjalan di atas air, Petrus mulai tenggelam. Ia takut karena angin kencang. Dan di saat angin kencang datang, ia mulai tenggelam. Syukurnya ia masih ingat bahwa Yesus ada di situ. Maka ia berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Aksi Yesus yang kelima. Yesus segera mengulurkan tangannya, memegang Petrus dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Lalu keduanya sama-sama naik ke perahu. Yesus menyadari betul tentang keraguan para muridnya. Karena itu ia meneguhkan, "Tenanglah, jangan takut, akulah ini." Keraguan dan ketakutan kadang kita alami juga dalam hidup setiap hari. Untuk hal, peristiwa, dan juga situasi tertentu. Di saat kita ragu dan takut, jangan lupa bahwa Yesus juga ada di sana. Ia ada bersama kita. Ia dekat dengan kita. Ia menanti untuk kita mengundangnya. Untuk kita memohon bantuan dan pertolongannya. Yesus tidak pernah meninggalkan kita seorang diri. Kadang kita ragu juga dengan orang lain. Kita ragu akan ketulusannya, ragu akan komitmennya, ragu akan kemampuannya, atau juga akan kesetiaannya. Kita membawa orang-orang seperti itu dalam doa kita dan memohon semoga Yesus mendampingi dan memberkati agar teguh dalam iman. Teristimewa saudara dan saudari di situasi COVID ini, bahwa ketakutan dan keraguan sering mewarnai hidup banyak orang karena ada dalam ketidakmenentuan. Teristimewa di COVID-19 ini, banyak usaha bisnis yang tidak bisa berjalan, banyak usaha dagang yang tidak bisa berkembang, atau juga banyak proses belajar mengajar yang tidak bisa berjalan dengan normal, banyak kegiatan yang terhenti atau terhambat. Karena itu mari kita senantiasa mengundang Tuhan untuk menolong kita, membebaskan kita dari ketakutan dan juga dari keraguan dan teristimewa. Mengundang Tuhan untuk mengambil COVID-19 dari tengah-tengah kita dan membiarkan kita semua hidup dalam damai dan penuh dengan sukacita. Semoga Allah yang senantiasa Maha Murah dan Maha Baik menyertai kita setiap hari, kapan dan di mana saja kita berada.
Tuhan memberkati.